Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Muhammad Abdul Aziz di sini untuk membuka atau menampilkan video pembelajaran tentang translasi RNA menjadi asam amino. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan beberapa teman-teman saya atau rekan saya yang ikut dalam pembuatan film ini. Pertama ada Ivo Velita Udi Arum, kemudian ada Kalista Puan Maharani, kemudian ada saya Muhammad Abdul Aziz, kemudian ada Alia Sekar Lituhayu, kemudian ada Rimbi Amelia Vega, kemudian ada Musi Priyatin, terakhir ada Muiz Molidiana Putri. Selanjutnya, apa itu translasi? Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Hanya molekul mRNA yang ditranslasi, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Molekul mRNA merupakan transkrip atau salinan urutan DNA yang menyusun gen dalam bentuk ORF atau Open Reading Frame. Tempat proses dari translasi. Proses translasi terjadi pada sitoplasma, tepatnya pada ribosom yang disusun oleh RNA, dan beberapa macam poliprotein. Ribosom terdiri atas dua jenis, yaitu ribosom subunit kecil dan ribosom subunit besar. Ribosom subunit kecil dan ribosom subunit besar nantinya akan mengelilingi mRNA. Dalam proses translasi, mRNA diterjemahkan untuk menghasilkan polipeptida tertentu. Proses ini menggunakan urutan mRNA sebagai template untuk sintesis rantai asam amino. Kumpulan dari asam-asam amino ini nantinya akan membentuk polipeptida dan kumpulan dari polipeptida akan membentuk protein. Komponen pertama mRNA. Molekul mRNA merupakan hasil dari transkripsi yang merupakan transkrip salinan urutan DNA yang menyusun suatu gen. mRNA terdiri atas urutan nukleotida yang nantinya akan diterjemahkan dalam bentuk kondon, triplet nukleotida mRNA. Komponen kedua tRNA. Molekul tRNA merupakan pembawa asam amino yang akan disambungkan menjadi rantai polipeptida. tRNA juga sebagai penerjemah kodon pada mRNA dengan membawa sekuen berupa antikodon. Pada manusia terdapat setidaknya 50 jenis tRNA, karena hanya ada 20 asam amino berbeda yang umumnya dibawa oleh tRNA. Maka beberapa asam amino mempunyai lebih dari satu jenis molekul tRNA yang spesifik. Jadi tRNA memiliki dua sisi. Satu sisi mengkode antikodon dan satu sisi lagi membawa asam amino sesuai dengan kodon yang akan diterjemahkan. Komponen ketiga ribosom. Ribosom merupakan tempat terjadinya sintesis protein, artinya proses penerjemahan mRNA menjadi asam amino translasi terjadi di ribosom. Ribosom disusun oleh molekul rRNA dan beberapa macam protein, serta tersebar di seluruh bagian sel. Ribosom pada sel prokariotik biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan sel eukariotik. Walaupun secara struktural, ribosom pada prokariotik maupun eukariotik memiliki dua jenis, yaitu ribosom subunit kecil dan ribosom subunit besar. Ribosom pada sel prokariotik biasanya berukuran 70S, sedangkan pada sel eukariotik berukuran 80S. Apabila tidak terjadi proses translasi, maka ribosom subunit kecil dan ribosom subunit besar terletak terpisah. Namun, pada saat terjadinya translasi, ribosom subunit kecil akan mengikat mRNA. Dan ribosom subunit besar akan berikatan dengan ribosom subunit kecil hingga membentuk suatu kompleks. Setelah itu, tRNA akan berikatan ke salah satu bagian dari ribosom subunit terbesar, yaitu aminoacyl site atau sisi A, untuk menerjemahkan kodon yang ada pada mRNA dengan membawa asam amino yang cocok. Kemudian tRNA tersebut akan pindah menempati sisi lainnya, yaitu peptidyl site atau situs P,
Translasi terjadi di dalam ribosom yang terdapat dalam sitoplasma. Untuk translasi tersebut dilibatkan dua jenis RNA lain, yaitu transfer RNA atau tRNA dan ribosomal RNA atau rRNA. Dengan demikian, dalam sintesis protein melibatkan tiga jenis RNA, yaitu mRNA sebanyak 5%, tRNA sebanyak 20%, dan rRNA sebanyak 75%. Proses translasi. Pada tahap aktivasi. Pada tahap ini, tRNA yang mengikat diri pada kondon mRNA yang menentukan asam amino tertentu harus membawa hanya asam amino tersebut ke ribosom. Tiap asam amino digabungkan dengan tRNA yang sesuai oleh suatu enzim yang spesifik yang disebut sintase tRNA amino asil. Terdapat 20 macam enzim ini di dalam sel, satu enzim untuk tiap asam amino. Tempat aktif atau active site dari tiap tipe sintase tRNA amino asil hanya cocok untuk kombinasi asam amino dan tRNA yang spesifik. Enzim sintase ini mengkatalisis penempelan kovalen dari asam amino pada tRNA dalam suatu proses yang digerakkan oleh hidrolisis ATP. tRNA amino asil yang dihasilkan dilepaskan dari enzim tersebut dan membawa asam aminonya ke rantai polipeptida yang sedang tumbuh di dalam ribosom. Tahap inisiasi dari translasi membawa bersama-sama mRNA, sebuah tRNA yang membuat asam amino pertama dari polipeptida dan dua subunit ribosom. Pertama, subunit ribosom kecil mengikatkan diri pada mRNA dan tRNA inisiator khusus. Subunit ribosom kecil melekat pada segmen leader pada ujung 5 dari mRNA. Pada eukariotik, ujung 5 pertama kali memerintahkan subunit kecil untuk melekat pada ujung 5 dari mRNA. Pada arah downstream dari mRNA terdapat kodon inisiasi, AUG, yang memberikan sinyal dimulainya proses translasi. tRNA inisiator yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi. Sel juga mengeluarkan energi dalam bentuk penyelesaian proses inisiasi. tRNA inisiator berada pada tempat P dari ribosom dan tempat A yang kosong siap untuk tRNA amino asil berikutnya. Tahap elongasi. Pada tahap elongasi dari translasi, asam-asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama. Tiap penambahan melibatkan partisipasi beberapa protein yang disebut faktor elongasi dan terjadi dalam siklus 3 tahap. Pengenalan kodon. Kodon mRNA pada tempat A dari ribosom membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon molekul tRNA yang baru masuk yang membawa asam amino yang tepat. Pembentukan ikatan peptida. Molekul rRNA dari subunit ribosom besar berfungsi sebagai risozim, mengkatalisis pembentukan ikatan peptida yang menggabungkan polipeptida yang memanjang dari tempat P ke asam amino yang baru tiba di tempat A. Pada tahap ini, polipeptida memisahkan diri dari tRNA tempat pelekatan semula dan asam amino pada ujung karboksilnya berikatan dengan asam amino yang dibawa oleh tRNA di tempat A. Translokasi. tRNA di tempat A sekarang terikat pada polipeptida yang sedang tumbuh. Ditranslokasikan ke tempat P. Saat RNA berpindah tempat, antikodonnya tepat berikatan dengan hidrogen pada kodon mRNA. Langkah translokasi membutuhkan energi yang disediakan oleh hidrolipid GTP. mRNA bergerak melalui ribosom ke satu arah saja, mulai dari ujung 5. Hal yang penting di sini adalah ribosom dan mRNA bergerak relatif satu sama lain dengan arah yang sama, kodon demi kodon. Tahap terminasi. Tahap akhir translasi adalah terminasi. Elongasi berlanjut hingga kodon stop mencapai A di ribosom.
terhadap 3 jenis kodon yang berperan sebagai kodon stop, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Kodon stop ini tidak mengkode suatu asam amino melainkan bertindak sebagai sinyal untuk menghentikan translasi. Suatu protein yang disebut sebagai faktor pelepas atau relase faktor langsung mengikatkan daripada kodon stop di situs A. Faktor pelepas ini menyebabkan penambahan molekul air, bukan asam amino, pada rantai polipeptida. Reaksi ini menghidrolisis polipeptida yang sudah selesai ini dari tRNA yang berada di situs P, melepaskan polipeptida dari ribosom. Akibatnya, urutan asam amino dalam membentuk polipeptida terlepas. Kompleks ribosom juga terpisah antara ribosom subunit kecil dan ribosom subunit besar.